Shalom, halo anak-anakku semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah ya di sekolah kita masing-masing. Anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Novi percaya kamu semua dalam keadaan sehat. Kalaupun kamu dalam keadaan sakit, percaya saja bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita semua. Amin anak-anak. Nah, hari ini Bapak Ibu guru yang melayani dari SD Alam Kudus Unit Ciater dengan Miss Novi sendiri, hai, dengan Ibu Endang, hai, dengan Ibu Juli, hai, dan Pak Fidi yang melayani di musik. Oke, anak-anak semua bangkit berdiri, kita akan naikkan lagu pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Lagu ini baru ya anak-anak, tapi Miss Novi percaya anak-anak pasti akan menghafalnya dan suka dengan lagu ini. Karena Tuhan Yesus itu tidak akan berlalu dari kita walaupun semuanya akan berlalu. Amin. Kita naikkan pujian berikut. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus,
Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, pujian yang akan kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga firman yang akan kami dengar, yang akan ditabur oleh Ibu Lia Tuhan Yesus, biarlah berasal daripada Engkau Tuhan, sehingga walaupun anak-anak ini masih kecil Tuhan, mereka bisa menyenangkan hati-Mu, mereka bisa menjadi anak yang taat, mereka bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang membentuk mereka bagaikan bejana dari kecil Tuhan, sehingga kami akan melihat janji Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, menggapai impian masa depan, cita-cita dan harapan mereka Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau berkehendak Bapa bagi semuanya Tuhan Yesus, dan memberkati buat semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Engkau yang melayakkan kami semua Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sudah melayakkan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa menjadi berkat Bapa di tengah-tengah sekolah SD Kalam Kudus Bandung ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hanya naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, mari kita ikrarkan bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, pendengaran kita agar kita bisa mendengar baik, kita konsentrasi, kita fokus, agar Tuhan bisa berbicara buat kita masing-masingnya dan kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan naikkan lagu pujian Aku Percaya. Saat ku
dan kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.
ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua satu di dalam doa. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pendengaran kita, supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik hari ini. Ya, yuk kita satu dalam doa semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hati yang lembut, pendengaran yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini dapat ditanam di hati kami, dapat bertumbuh, bahkan dapat berbuah ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya acara kebaktian ini dari awal sampai akhir Tuhan juga ikut memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Matius 28. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Lia. Anak-anak, firman Tuhan yang kita baca dari Matius 28 itu dimulai dari ayat 5 sampai ayat 10, lalu dilanjut ke ayat 16 sampai ayat 20. Yuk anak-anak kita baca semuanya ayat 5 ya. Ayat 5, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, anak-anak, di ayat 5 disampaikan bahwa para murid-murid bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya, anak-anak, waktu murid-murid bertemu dengan malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya. Ya, Yesus itu sudah bangkit. Lalu penekanan yang dikatakan oleh para malaikat itu dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang ia katakan, seperti yang Yesus sudah katakan. Anak-anak, kadang-kadang kita sebagai manusia lupa akan janji kita. Kita mengatakan hal A, B, C, tetapi kita lupa untuk menepatinya. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan bangkit, Dia akan memberikan janji keselamatan untuk kita, maka Yesus pun menepati ya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit ya anak-anak. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah diingkari. Tuhan Yesus tidak pernah salah mengatakannya ya tuh anak-anak, tetapi Tuhan Yesus betul-betul menepati janjinya. Dia berjanji Dia akan bangkit, maka Dia bangkit. Seperti di firman Tuhan di ayat 5, waktu itu malaikat katakan, ayat 6, malaikat katakan bahwa seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, anak-anak, di ayat ke-10 dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ya, Dia katakan jangan takut. Nah, anak-anak, Tuhan tidak mau kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus ketakutan. Kita punya rasa takut enggak? Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita tetap tegar, Tuhan mau kita tetap mengikuti Yesus tanpa ada rasa takut. Kita lanjut ya ke ayat 16. Di ayat 16 sampai ayat 20 misalnya akan bacakan ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkannya Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu anak-anak murid-murid Tuhan Yesus akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, tetap saja masih ada murid-murid yang ragu-ragu, seakan-akan tidak percaya bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kita ragu-ragu, ya, tidak boleh kita ragu-ragu. Ketika kita turut dengan Tuhan, maka kita harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan hati yang percaya, bukan dengan hati yang ragu-ragu. Nah, ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan
Bahwa kenapa? Karena Tuhan Yesus menyampaikan sesuatunya di ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah perintah yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan. Ketika Tuhan katakan, ayo anak-anak semuanya, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Wah, ini adalah perintah yang luar biasa ya anak-anak ya. Kita mau Tuhan itu dipermuliakan. Semua orang dapat melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk lingkungan masyarakat kita. Bagaimana caranya anak-anak bisa menjadi saksi? Anak-anak bisa menjadi teladan bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, atau lingkungan masyarakat kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang santun, anak-anak yang sopan, anak-anak yang tidak mudah marah, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau anak-anak melakukan hal itu, niscaya yakin sekali banyak anak-anak akan melihat jiwa-jiwa ya percaya kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang melihat, wah iya betul, anak Tuhan itu sopan santun, anak Tuhan itu baik hati, anak Tuhan itu menggunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu luar biasa anak-anak ya. Jadi ketika kita bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita, percayalah bahwa kita sudah menjadi saksi. Tidak perlu bersaksi itu kata-kata saja, tidak perlu. Tetapi ketika kita menjadi teladan, kita menyampaikan firman Tuhan, dan kita pun menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya yakin dan percaya Tuhan akan terlihat ya. Mereka akan lihat kemuliaan Tuhan. Oh betul ya, anak Tuhan itu sungguh-sungguh. Oh betul ya, Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Tuhan Yesus itu teladan yang baik. Nah anak-anak, lalu dikatakan juga di ayat terakhir, dan ketahuilah ya, kalimat yang terakhirnya ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah anak-anak, dalam masa-masa sulit ini terkadang kita khawatir, terkadang kita takut, bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain pun kita takut. Tetapi di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Anak-anak jangan takut, ketika kita melakukan yang benar tidak perlu takut ya. Di saat banyak orang melakukan kesalahan, kita melakukan kebenaran. Itu yang luar biasa. Tuhan mau kita seperti itu. Dan jangan takut, waktu kita melakukan kebenaran, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan dikatakan di firman Tuhan sampai akhir zaman. Sampai nanti, sampai nggak tahu tuh, wah umurnya berapa lagi ya, sampai mungkin nanti sampai putih rambut kita, Tuhan akan sertai kita. Bahkan sampai saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan bersama-sama dengan kita ya. Anak-anak, mari kita semua imani firman Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi saksi untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk lingkungan masyarakat kita melalui firman Tuhan dan juga melalui teladan yang bisa kita berikan. Kita rajin berdoa, kita rajin bersekolah minggu walaupun secara online, kita rajin baca firman Tuhan, dan rajin memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hari ini bisa memberkati anak-anak semua. Tetap semangat ya anak-anak, jangan mudah menyerah hanya karena kondisi saat ini, tapi tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Bagi anak-anak yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup anak-anak, boleh taruh tangan kanan anak-anak di dada anak-anak, misalnya mau berdoa untuk anak-anak semua. Dan bila anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi anak-anak, biarlah doa yang misalnya sampaikan pun semakin menguatkan, meneguhkan anak-anak semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pilih kami sebagai anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami buka hati kami ya Tuhan lebar-lebar. Kiranya Tuhan masuk ke dalam hati kami, bertahtalah dalam hati kami, dan jadilah juru selamat pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya saat Engkau menjadi juru selamat pribadi kami, saat kami berjalan seturut dengan Engkau ya Tuhan, biarlah hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak lain ya Tuhan yang ada di luar sana yang tidak bisa menerima fasilitas-fasilitas seperti yang kami rasakan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di luar sana ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak yang mungkin di luar sana ada yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang juga berikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang berikan sukacita dan damai sejahtera juga untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam
firman Tuhan dikatakan bahwa kami harus menjadi saksi, tetapi terkadang kami terlalu takut untuk menjadi saksi. Kami terlalu takut untuk berbuat yang benar, tapi kami mau meminta kepada Tuhan hari ini, Tuhan berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah kepada kami keberanian agar kami bisa bersaksi kepada orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan di lingkungan masyarakat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila saat ini kami mengalami masa-masa sulit selama masa pandemi ini, tolong Tuhan berikan kami kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami, Engkau yang berkati dalam pekerjaan mereka, Engkau yang berkati kesehatan mereka, Engkau juga yang berkati juga untuk keluarga kami yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyertai kami dalam acara kebaktian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan lagu pujian Bapa Terima Kasih. Sampai ketemu kembali di hari berikutnya di kebaktian sekolah masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.